Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi, khususnya rekan-rekan mahasiswa Untirta di mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Baik, kita masih membahas terkait warehousing ya. Warehouse, pertemuan kemarin kita membahas terkait kebijakan penyimpanan gitu ya. Ya, kemarin kita membahas terkait storage policy ya. Nah, ini ya, kebijakan penyimpanan ya. Kemarin kita sudah belajar banyak ya kebijakan penyimpanan, ada dedicated gitu ya. Dedicated storage, penyimpanannya tetap gitu ya. Jadi barang A disimpan di area penyimpanan A, tidak boleh disimpan di area penyimpanan B. Barang B pun tempatnya khusus gitu ya. Ini pre-established gitu ya. Jadi sudah kita tetapkan sebelumnya bahwa kalau ada barang A nyimpannya di sini, ada barang B nyimpannya di sini, itu adalah ini dedicated. Kita kemarin sudah bahas ya masalah ini dedicated storage ini. Kalau di praktikum kita pakai algoritma heuristik ya, tapi kalau di kelas kemarin yang kita bahas kita pakai optimasi ya untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Oke, kemudian kemarin kita bahas lagi ada COI ya, uh, per order index ya, COI ya, ada class base gitu ya, ada class base polisinya, ada random gitu ya. Ini silakan Anda pelajari lagi ya. Nah, ini yang berikutnya yang kelima ya, ini itu share storage gitu ya. Ini kebijakannya bertolak belakang lah dengan yang dedicated ya. Kalau dedicated tetap gitu ya, kita sudah siapkan bahwa barang A itu disimpan di lokasi A, barang B simpan di lokasi B. Kalau share, kita bisa sharing gitu ya, kita bisa sharing area penyimpanan untuk barang-barang yang beda itu ya. Baik, slide ini kalau tidak salah dibuat berdasarkan skripsi ya, skripsi dari mahasiswa, sebenarnya bukan mahasiswa Untirta kalau tidak salah ya. Baik, kita coba lihat ya, kita cepat aja ya, nanti Anda bisa pelajari lagi ya di slide yang di share di Spada ya, spada.untirta. Ya, access storage ini merupakan variasi dari dedicated storage itu ya. Sebenarnya ini salah satu metode yang bagaimana menghilangkan atau mengurangi kekurangan dari dedicated storage gitu ya. Terutama untuk ini minimasi space gitu kan. Minimasi space. Kenapa? Karena kalau dedicated storage kita perlu gudang yang luas gitu ya. Kenapa? Kalau kita produknya banyak macamnya ya, banyak juga harus lebih luas juga ininya apa namanya gudangnya ya. Artinya apa? Utilisasi dari ruang gudang itu biasanya kecil kalau kita dedicated ya. Ya, ini ada kelemahan dan keuntungannya ya. Kemarin secara pencarian kita mudah nih mencari barang di dedicated storage ya. Kenapa? Karena kita tahu barang A itu ya posisinya pasti di sana gitu ya, di lokasi A gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita ada barang, misalnya ada 3 barang, barang A, B, C gitu ya, misalnya kita ada 3 barang, ada barang A, B, C gitu ya.
Kita ini ada gudang, ini kalau kita bahas dedicated ya. Misalnya kita sudah siapkan bahwa ini adalah lokasi A, ini lokasi B, ini lokasi C gitu. Jadi setiap barang A akan di sini, barang C akan di sini, barang B akan di sini gitu kan. Ya. Nah, ini akan ada permasalahan di dedicated jika misalnya tren dari barang ini misalnya ada seasonal dan sebagainya. Misalnya pada waktu tertentu atau periode tertentu A ini memang permintaannya turun, sedangkan B ini naik misalnya ya. Nah, tapi permasalahannya ya kita punya kapasitas gudang untuk B, lokasinya ya hanya segini gitu kan. Ya, kita tidak bisa eh, menyimpan produk B di A untuk dedicated itu ya. Eh, ya umumnya bukan umumnya ya, misalnya ini perusahaan-perusahaan Jepang ini ya fix gitu ya. Kalau tempat barang B ya di sana itu jangan dicampur dan sebagainya itu ya. Nah, permasalahan bagaimana saat B naik dan sebagainya ini bisa diatasi dengan kebijakan self storage gitu ya. Kita bisa atasi dengan self storage ya. Berbagi gitu ya. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, ilustrasi kekurangan dedicated storage ya. Ya. Misal ada 100 palet gitu ya, masuk kan. Minimal membutuhkan ruang simpan sebanyak 100 slot atau 100 lokasi. Dalam metode dedicated storage sudah pasti akan dibutuhkan 100 slot gitu kan. Ada 100 barang ya harus ada 100 gitu ya ruang simpannya. Sini barangnya dianggap berbeda gitu ya. Nah, untuk self storage ini lebih kepada eh, dia melihat pada ini nih, usia tinggal nih. Usia tinggal dari barang itu berada di gudang gitu kan. Misalnya produk A ini berapa lama sih dia di gudang gitu kan. Nah, di situ kita bisa tahu nih, kita bisa berbagi misalnya dengan produk yang lain, misalnya produk B, C, dan lainnya gitu ya. Ya, jadi kita lihat dari sini usia tinggal karena adanya perbedaan lama tinggal dari setiap produk gitu ya. Ya ini kondisi yang cocok ya untuk self storage. Eh, Barang yang datang besar gitu kan, kemudian keluarnya sedikit-sedikit gitu ya, keluarnya sedikit-sedikit. Di sini ada artinya apa? Kalau keluarnya sedikit-sedikit, di sini ada perbedaan usia tinggal ya, usia tinggal di gudangnya. Ini yang dimanfaatkan untuk bisa saling sharing gitu ya. Baik, untuk membuat kebijakan self storage kita perlu datanya ini gitu ya, datanya ini ya. Nanti kita lihat ada prosedurnya ya. Prosedurnya ini by case sehingga mudah dipahami ya. Selama waktu proses, waktu pengiriman dan sebagainya ya. Ini biasa lah ya. Anda bisa pelajari lagi ya. Slide agak cepat aja. Nah, ini langkah self storage ini. Nah, ini dia langkahnya ya. Ini langkahnya adalah yang pertama adalah kita harus menghitung kapasitas area gudang nih. Ya. Yang diperlukan berapa nih? Minimum ya. Perhitungan minimum kapasitas area di gudang. Kalau lebih dari minimum ya nggak apa-apa gitu ya.
Tapi kita harus tahu berapa minimum area gudangnya yang diperlukan ya. Kita perlu data ini ya, perlu data lama waktu work in process, waktu pengiriman, jumlah produk, nah ini ya. Kemudian pengelasian produk berdasarkan customer atau misalnya ya ini sebagai pembeda. Bisa berdasarkan customer, bisa juga berdasarkan memang produk itu berbeda itu ya. Tergantung lah. Kita sebut produk A itu berbeda dengan produk B itu kenapa berbeda? Bisa jadi karena customernya berbeda, bisa jadi karena memang produk itu memang berbeda itu ya. Yang satu pulpen, yang satu pensil gitu kan. Atau bisa jadi sama-sama pulpen, tapi yang satu pulpennya untuk customer A itu berbeda variasinya dengan customer B dan sebagainya gitu ya. Artinya kita bisa membedakan antara produk satu dengan produk lainnya. Kita klasifikasikan. Setelah bisa berdasarkan customer dan sebagainya. Kemudian kita melakukan perhitungan kebutuhan area untuk masing-masing item. Masing-masing item ini adalah klasifikasi produk tadi gitu ya. Klasifikasi produk ya. Bisa berdasarkan customer, bisa berdasarkan merek dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita melakukan simulasi langkah 4 ini, urutan pergerakan untuk masing-masing area. Pengurutan didasarkan pada jarak lokasi penyimpanan gitu ya ke pintu ya, input output dari area gitu ya. Terakhir kita penentuan tata letak dan menghitung kinerjanya itu ya. Baik untuk perhitungan jarak ini terserah gitu ya, kita mau pakai yang mana itu konsepnya, rectilinear kah, Euclidean kah, atau skewed Euclidean distance kah. Kemarin kita sudah bahas pemilihan ini akan sangat bergantung pada apa? Material handlingnya apa gitu kan, orang kah, konveyor kah, forklift kah gitu kan. Kalau biasanya orang atau forklift kita biasanya pakai ini gitu kan, ini. Kalau jarak terpendek biasanya konveyor biasanya pakai ini gitu ya. Tergantung kita ya. Dan banyak lagi gitu kan. Oke. Nah, ini kita langsung ke case-nya ya. Ini berdasarkan skripsi ini. Contoh permasalahan ini diketahui ya, given bahwa suatu pabrik di luar negeri dengan produk. Nah, ini ada berapa? Ada 5 produk. Ini sudah terklasifikasi nih. Klasifikasinya 5 produk. 5 produk ya, Bridgestone, Sumitomo, Hancock, Michelin, dan Pirelli gitu ya. Oke, ini given. Kita punya data ini. Kemudian kita punya spesifikasi setiap produknya gitu ya. Ya, bahwa setiap produk ini misalnya kalau di gudang biasanya yang penting adalah ininya nih, packingnya nih. Nah, ini sebenarnya packingnya pakai misalnya metal box gitu ya. Oke, kemudian kita pun tahu data terkait kapasitas produksi gitu ya. Oke, bahwa kapasitas produksi adalah ini kita proses produksinya 50 produk per hari atau 1.300 produk per bulan ya. 50 kali 26 hari kerja gitu kan. Kemudian ini ya, oke, di kasus ini gudangnya sudah ada itu ya. Ada gudangnya, kondisi gudangnya adalah ini ya. 50 meter kali 23 meter ya. Dengan satu I/O gitu ya. Nah, ini harus dilihat nih nanti dihitung apakah ini cukup atau kurang gitu ya. Dengan minimum kita harus hitung dulu minimum kapasitasnya berapa, kapasitas yang diperlukan. Masuk nggak ini gitu kan.
Baik, kemudian kita punya juga data apa nih, dimensi produk dan material handling gitu ya. Nah ini berisi 36 bal yang disusun pada, nah ini metal box. Tadi kan packingnya ini ya, metal box ya. Nah ini metal box. Ini metal boxnya ini, ukuran panjangnya adalah 1,5, lebarnya 1,15 meter gitu kan. Kemudian ini MH-nya, MH-nya pakai forklift gitu ya, dengan panjangnya 3 meter, apa lebarnya 1,5 meter gitu ya. Nah, kalau forklift biasanya kita pakai apa? Untuk penentuan jaraknya. Umumnya pakai rectilinear ya. Baik. Nah, oke, kita sekarang masuk ke prosedurnya ya. Langkah awal adalah kita harus melakukan ini. Anda ikuti aja setiap langkah ini ya. Langkah di case ini untuk membuat storage. Langkah satu adalah Anda perlu menentukan jumlah permintaan rata-rata. Ya, di mana jumlah permintaan rata produk per bulan ya. Ini horizonnya per bulan adalah jumlah permintaan produk eh, setahun ya, per bulan dibagi 12 gitu ya. Nah, ini data untuk Bridgestone, ini Bridgestone. Ini Bridgestone kita ada datanya itu ya. Sehingga rata-rata per bulannya untuk Bridgestone adalah ini 158 unit per bulan gitu ya. Ini untuk Hancock gitu ya. Data bulan Januari sampai bulan Desember gitu kan. Total dibagi 12 rata-ratanya ini gitu ya. Kemudian ini buat Michelin, ini rata-ratanya Pirelli, kemudian Sumitomo. Ini rekapnya. Ini langkah satu ya. Langkah satu Anda harus menentukan ini eh, rata-rata jumlah permintaan. Gitu ya. Nah, ini Bridgestone ini ya rata-rata per bulannya ini. Oke, oke. Selesai langkah satu, gampang. Masuk ke langkah dua. Nah, ini frekuensi pemesanan atau pembelian. Nah ini tadi kita sudah rata-rata barang keluar gitu ya. Ini eh, kita sekarang rata-rata frekuensi jumlah permintaan per bulannya berapa gitu ya. Nah, misalnya di bulan 1, bulan Januari gitu ya. Untuk Bridgestone itu sebenarnya cuman ada 2 kali barang itu keluar ya. 2 kali barang itu keluar dari gudang itu untuk dijual itu. Kalau jumlahnya itu berapa tadi? Saya kembali lagi. Jumlah rata-rata yang keluarnya itu 158. Jadi kurang lebih kalau ini dibagi 2 gitu ya. Kita 80-an lah, 70 80 untuk membeli gitu kan. Jadi 2 kali aja karena ini agennya. Jadi belinya besar gitu ya, langsung. Tapi tidak sebesar masuknya itu ya. Tidak sebesar masuknya itu ya. Jadi 2 bulan Januari 2, Februari 2 seterusnya. Kemudian kita rata-ratakan di sini adalah 2. Hancock pun 2, rata-ratanya 2, Pirelli 5 kali, rata-rata per bulan keluar, Sumitomo 2, gitu ya. Jadi ini rata-rata barang keluar dari gudangnya, ya. Langkah 3 masuk ke jumlah permintaan per pemesanan. Nah ini yang tadi itu ya. Kita punya ini dari langkah 1 itu ya. Langkah 1 yang ini langkah 2 itu ya. Nah, ini kita simplifikasi saja. Jumlah permintaan per pemesanan kurang lebih ya 79 ya. 158 dibagi
2 untuk produk Bridgestone gitu ya. Jadi si pembeli itu langsung beli 79 unit gitu ya. Ini sama ya. Paham ini ya? Baik, berikutnya adalah angka 4, penentuan waktu rata-rata pengiriman dan jumlah produk yang harus disimpan. Nah, ini waktu tinggal itu ya. Ya. Nah, ini data nih, ini waktu data nih. Ya, ini data eh, dihitung dari selisih lamanya waktu produksi dan tanggal eh, pengiriman itu ya, dan tanggal pengiriman itu ya. Jadi kalau kita ada manufacturing lead time gitu ya, barang itu masuk ya ke produksi gitu ya. Ini barang itu masuk ke produksi, mulai dia masuk ke ruang produksi. Di sini kan ada setup, ada apa namanya, ada waktu produksi gitu ya, ada waktu produksi, ada waktu, ini waktu ya, ini waktu ya, ini waktu itu kan, waktu moving gitu ya, moving, ada waktu waiting gitu ya. Ya, kemudian kalau nggak bisa ini bisa edit, ini waktu produksi gitu ya. Gitu. Kalau ini masuk ke gudang gitu kan, ini ke gudang, ini waktu simpan gitu ya, plus waktu waiting tapi waktu simpan. Nah, kita hanya perlu ininya saja nih, waktu simpan di gudangnya itu berapa lama gitu ya. Nah, datanya itu adalah ini ya, diketahui bahwa Bridgestone 6 hari, Hancock, Michelin, Pirelli, Sumitomo sama 7 hari ya. Karena lead time tertinggi adalah 7 kan, 7 hari ya. Jadi kebutuhan ruang minimum gitu ya. Ruang gudang itu minimum adalah untuk 7 hari ya. Berapa produk jadi untuk menampungnya 7 hari itu? Karena sehari 50 berarti untuk 350 produk. Nah, ini minimum kapasitas gudang. Harus bisa menampung 350 produk. 350 produk itu berapa meter kali berapa meter Pak ukurannya, yaitu Anda lihat tadi penyimpanannya berapa, 350 meter berapa ukuran penyimpanannya itu ya, nanti kita hitung. Nah, ini langkah 5 nih, penentuan luas area yang dibutuhkan itu ya. Baik, nah ternyata di sini ada katanya eh, bahwa penyimpanan barangnya ini, penyimpanan dilakukan dengan menumpuk maksimum 2 tingkat. Nah, ini boleh ditumpuk katanya ya. Yang tadi metal box itu bisa ditumpuk gitu ya. Satu area penyimpanan katanya mampu menampung ini berapa? 18 produk. Oh, satu area itu bisa 18 produk. 18 produk itu adalah ada 3 kali 3 kali 2 tingkat. Jadi di bawahnya itu ada 9 ya. Ada 9 di bawah, naik di atas 9 lagi. Jadi ada 18 gitu ya. Oke. Oke, luas area penyimpanannya itu ada, jadi apa? Karena di bawahnya ada 3 ya, 3 produk, kan ini 3 kali 3 kan. Berarti 3 kali panjang produk, 3 kali lebar produk. Jadi 3 kali panjang produknya, ini metal box ya, metal box
Tadi kita tahu bahwa panjangnya ini 1,5 ya, lebarnya berapa? 1,15. Nah ini 3 kali 3,15 tinggal 9 nih. Oke, jadi banyaknya area yang dibutuhkan adalah tadi jumlah produknya adalah minimum 350 produk. Satu area itu bisa menyimpan 18 produk. Jadi diperlukan 19,445 area atau kita bulatkan menjadi 20 area. 20 area, satu area ini adalah segini ya. Berarti kebutuhan ruangnya adalah 20 area dikali satu area itu luasnya adalah 15,525 meter persegi. Jadi kita perlu ini. Minimum kita perlu gudang ukuran ini. 310,5 meter persegi gitu ya. Kebutuhan untuk area gitu ya. Gudang gitu ya. Hanya untuk penyimpanan aja, belum untuk allowance dari material handling karena kita pakai forklift ya. Nah ini kita perlu ini allowance ruang untuk material handling device kita itu ya. Allowance-nya kita bisa ambil ini diagonal dari alat material handling kita itu ya, supaya dia bisa berbelok gitu ya. Ini nih, agar forklift dapat memutar gitu ya. Kita ambil diagonalnya ya. Ini panjangnya 3 meter ya, lebarnya 1,5, maka didapatkan diagonalnya adalah 3,4 meter gitu ya. Oke, ini langkah berikutnya. Oke, langkah 6 ini langkah 7. Langkah 7, luas gudang yang ada ini, katanya yang sekarang kita punya ini adalah ini. Oh, sangat besar ya. 1150 meter persegi ya. Untuk 20 area yang dibutuhkan hanya segini, 310,5 meter persegi jauh gitu ya. Walaupun ini belum allowance ya. Ini belum allowance. Ya. Oke, nah kita buat satu area tadi berapa? Berapa 15, berapa itu ya. Oke. Nah, ini adalah gudang tadi 50, panjangnya lebarnya 23. Ini satu pintu masuk I/O. Nah, umumnya ini dijadikan titik 0,0 ya. Untuk apa? Ini untuk menentukan jarak pintu masuk ke setiap lokasi penyimpanan. Ini lokasi penyimpanan ya. Kita pakai titik tengahnya itu ya. Ini berapa? Jarak sini berapa? Jarak sini berapa gitu ya. Jarak dari sini ke sini berapa? Nah, gimana perhitungannya ya, kita contoh ini ya. Contoh, kita mau menghitung jarak dari sini ke sini gitu ya. Jarak dari lokasi 1, lokasi penyimpanan 1 ke sini I/O. Nah, ini D1 ya. Kita sebut sebagai D1. Gimana nih? Kita harus tahu dulu nih panjang dan lebar ini berapa. Tadi kita tahu panjang lebar ini adalah 4,5. Dari mana nih 4,5? Kenapa ini 4,5? Tadi bahwa satu penyimpanannya itu adalah di bawah itu ada 3 produk ya, 3 kali 3 pastinya. Ada 3 kali 3, ada 3 kali 3 itu ya. Ada 3 kali 3 dan kemudian bertingkat menjadi 18 gitu ya. Ya kan? Ini 3 kali panjang 3 kali panjang metal box itu kan
kali 3 kali panjang lebar metal box gitu kan. Tadi panjangnya itu adalah 1,5 ya. 3 kali 1,5, lebarnya itu 1,15 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini panjangnya adalah 4,5 ya. Ini adalah 4,5. Ini adalah apa? 3,45. Oke. Nah, gampang nih. Kita tinggal cari aja nih titik, kan kita harus tahu kalau pakai ini rektilinear ya, kita menghitung pakai rektilinear ya. Nah, kita harus tahu koordinatnya dari setiap ini, koordinatnya berapa. Ini koordinatnya adalah IO ini kita anggap sebagai 0,0. Sekarang kita ingin tahu koordinat ini. Koordinat ini adalah yang satu ini adalah ini A ya. A, B. Oke ya. Berapa A? A itu berarti yang pertama kita tahu ini allowance-nya adalah 3,4 ya untuk forklift. Berarti setengah dari 3,4 ditambah setengah kali 4,5 di tengah-tengahnya. Nah, ini A itu adalah setengah dari 4,5 tambah setengah kali 3,4. Jadi ini 3,95. Oke ya. A-nya ini jadi 3,95. B-nya berapa? B-nya berarti tinggi ini gitu ya. Kita hitung dari sini karena 1 sama 3 tingginya sama itu kan. Allowance-nya sama 3,4, tinggal tambah setengah dari lebarnya. Lebarnya berapa? 3,45. Jadi B-nya 3,4 tambah 3,45 kali setengah. Itu 5,125. Jadi 5,125. Ini dia. Dan rektilinear adalah absolut dari X ditambah absolut dari Y ya, sama dengan ini. Jaraknya 9,075. Kita tahu bahwa jarak lokasi 1 dengan lokasi 2 ke I.O. ini sama gitu ya. Ini sama ini sama. Berarti D1 sama D2 sama. Begitu juga D3 sama D4 ini sama. Kita harus tentukan dulu. D3 dan D4 sama ya. Anda hitung lagi ya. Ini sama, titik ini selalu 0,0. Anda hitung B Anda sudah tahu ya. Kalau ini Anda sudah tahu, tinggal Anda jarak dari sini berapa nih. Coba nih ini yang D3 ya. Yang D3 atau D4 sama 0 kurangi ini X-nya nih. Berarti oke, mulainya dari sini katanya. 4,5 bagi 2 karena nilai tengah ini ya. Nilai tengah. Oke, 4,5 bagi 2 tambah 0,8 tambah ini. Tambah 4,5 lagi tambah ini. Tambah 3,4 bagi 2 sama dengan 1,7. Nah ini. Ini 3,4 bagi 2. Oke ya. Itu X-nya. Y-nya sama ini. Ini kan sama ya. Kalau tingginya sama. Berapa? Tingginya adalah 5,125. Ini didapat D3 sama D4 sama 14,375. Jadi Anda tinggal hitung sebelah ini aja. Karena yang ini pasti sama ya. Yang ini sama ya. Simetris gitu ya. Absolut jaraknya. Oke. Kemudian gimana? Kemudian Anda urutkan gitu kan berdasarkan jarak terdekat ke pintu atau I.O. Yang pertama area penyimpanan A1, A2, A3, A4, kemudian B1, B2, B3, B4 ini. Ini Anda urutkan ya. Nah, biasanya barang masuk itu biasanya disimpan di jarak yang paling dekat dulu, misalnya di A1 dan A2 dulu kalau kosong gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, itu selesai sebenarnya, tinggal kita lakukan simulasi gitu ya. Simulasi. Ini simulasinya di sini.
Nah, ini ada asumsinya bahwa prosedur pengisian produk ke area penyimpanan. Produk pertama kali tiba dan lebih dahulu dikirim diletakkan pada area penyimpanan kosong terdekat dengan pintu. Nah, ini asumsinya ini. Ya. Untuk memudahkan identifikasi produk di gudang tidak boleh ada dua jenis produk atau lebih berada pada satu area penyimpanan. Nah, untuk kasus ini kita nggak boleh, gitu ya. Jadi satu area penyimpanan A1 misalnya itu untuk produk Bridgestone saja misalnya. Kecuali kalau Bridgestone-nya sudah dikirim, itu bisa diganti oleh Pirelli misalnya itu ya. Secara permukaan maksimal sama 2 tingkat gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah diketahui dari tabel berikut bahwa pada periode hari ke-13, nah ini given, ini kita data bahwa urutannya adalah seperti ini gitu ya. Hari-hari berikutnya adalah ini ya. Bridgestone, Pirelli, barang masuk ya, barang masuknya ini. Nah, gimana nih? Kita coba lihat dulu ini yang Bridgestone ya, 79. Ya, oke. Nah, ini dia alokasi produk masuk dan keluar. Tadi Bridgestone ya. Bridgestone adalah ini Bridgestone 79. Kita tahu bahwa kapasitas produksi kita per hari adalah berapa? 50 ya. Terpasangnya kapasitas kita itu 50. Karena kita ininya 79, nah jadi 50 ini kita pakai semua, nggak ada sisa nih. Oke, ya. Oke, 50. Oke ya. 50 ini dibagi 2 itu ya. Kenapa? Karena bisa ditumpuk gitu ya. Karena bisa ditumpuk sehingga dibagi 2 ya. Ini untuk memudahkan nih. Ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 karena apa? Satu area penyimpanan 2 tingkat gitu kan. Satu tingkat isinya berapa tadi? Kan ada 18 produk ya. Satu tingkat isinya berapa? Setiap tingkat berapa? Isinya ada 9 produk. Oke ya. Oke, ini dibagi 2, 25. Area tersedia masih kosong semua. Saat yang paling dekat itu kan dekat I/O ya. A1, A2, A3, A4 ya. Oke. Ini berapa? Ini udah dibagi 2 berarti 9 ya. Ini isi, kalau kita isi di sini A1, ini kapasitasnya setiap ini 9 gitu ya. 9 slot kan. Ya kan? 9 slot. Satu slotnya itu adalah 2 tingkat, berarti 9 kali 2 18 gitu kan. Ini 25 slot. Berarti di sini 9 gitu kan. 9 tambah 9 18, di sini baru 25. 25 berapa? 7 lagi. Dan 7 di A3 ya. A3 masih sisa 2. Oke. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Karena Bridgestone 79 kapasitas per hari 50, masih sisa kita utang 29. Oke. Kita punya kapasitas per hari 50 yang terpakai 29, sisa ini 21. Ini bisa dipakai buat produk lain gitu ya. 29 ini kita bagi 2 karena meningkat. Kita bulatkan menjadi 15. Oke. 15 ini kita isi ke area terpakainya, area yang kosongnya berapa? A3 ini masih ada kosong 2 ya. Tadi sudah dipakai 7, sisa 2 lagi 9. A3, A2, A3, A4, B1, B2. Oke, 15 berarti diisi di A3 2. Oke, di sini 2. Sisa 13 lagi.
Di sini 49, 9 tambah 2, 11, 15 kurangi 11, sisanya berapa? 4 di B1, gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Area sisa produksi ini dipasang bisa di sini. Gitu ya. Nah, ini untuk Pirelli dan sebagainya. Nah, terus ini simulasinya seperti ini. Gitu ya. Anda lakukan. Oke, ini terminologi yang tadi disampaikan ya. Satu area penyimpanan itu ada 9 slot, 18 unit ya. Ini yang tadi ya. Jadi 79 unit penjelasannya seperti tadi yang disampaikan seperti ini. Gitu ya. Oke, paham ya? Ini sama lah yang tadi ya. Oke, akhirnya kita bisa menghitung kinerjanya gitu ya. Tuh untuk Bridgestone kan kita sudah simpan di sini misalnya ya. Berapa jarak sini ke I/O? Jaraknya adalah totalnya adalah 971,6 meter ya. Ini untuk pengiriman gitu kan. Kita ada pengiriman dan pengambilan gitu ya. Berarti totalnya ini dikali 2 sama dengan ini. 971,6 dikali 2 sama dengan 1943,2 meter. Ini sama semuanya ini ya, dikali 2 semua. Sehingga total jarak tempuhnya adalah ini. Ya. 56.000 ya. 56.102,06 meter. Oke, ini perhitungannya ya. Sehingga total sekali jalan adalah ini. Bolak-balik adalah ini. Ya. Baik, ini untuk yang tadi ya. Jadi ini gitu ya. Ini yang kita buat seperti ini dengan share storage gitu ya. Ini kondisi awal itu ya. Jadi ada pengurangan ya. Pada pengurangan jarak ya. Baik, itu dari saya ya. Untuk share storage. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.